Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Pavel Mercia, laki-laki berumur 40 tahun dari Timisoara yang merupakan narapidana di sebuah penjara di Rumania, pada bulan Juli tahun 2007 mengajukan gugatan kepada Allah ke pengadilan sipil melalui tuntutan hukum terhadap gereja ortodok Rumania yang dianggapnya sebagai perwakilan Allah di Rumania. Pavel Mercia yang divonis bersalah dan dihukum 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan yang telah dilakukannya, menganggap bahwa Allah telah gagal mengingatkan dirinya untuk tidak berbuat jahat, sebagaimana telah dijanjikan kepadanya pada saat sakramen pembaptisan. Sehingga alih-alih hidup dengan baik dan benar, ia justru terlibat kriminalitas. Menurut Pavel Mercia, hal itu sama saja dengan pelanggaran kontrak secara sepihak oleh Allah. Dan atas dasar alasan itulah ia mengajukan gugatan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gugatan kepada Allah yang menarik perhatian publik tersebut kemudian dinyatakan batal secara hukum karena pihak tergugat, yaitu Allah, bukan merupakan individu atau perusahaan, dan oleh karena itu tidak tunduk pada yurisdiksi pengadilan sipil di Rumania. Sahabat-sahabat Kristus, gugatan yang tidak lazim dari Pavel Mercia tersebut kemungkinan besar merupakan buah kesalahan penafsiran terhadap teks yang menjadi menu sarapan hari ini, yang berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Sekilas apabila membaca teks ini, maka seakan-akan Allah lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk segala kejahatan yang dilakukan oleh umatnya. Karena setiap orang yang lahir dari Allah oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak berbuat dosa lagi dan tidak dapat berbuat dosa. Jadi sudah seharusnya lah Allah menjaga umatnya dari berbuat dosa. Persoalannya, apakah benar demikian maksud Yohanes ketika ia menulis pernyataan tersebut? Untuk mendapatkan penafsiran yang benar dan bertanggung jawab, kita harus melihat pernyataan tersebut dalam konteks kalimatnya secara utuh dan menyeluruh. Pada ayat-ayat sebelumnya, Yohanes dengan jelas menyatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dan 3. Yohanes tanpa ragu menyapa sesama orang percaya dengan sebutan saudara-saudaraku yang kekasih. Karena status semua orang percaya sejatinya adalah sama, yaitu merupakan anak Allah. Status sebagai anak Allah ini melekat kepada orang-orang percaya selama hidup di bumi maupun di surga. Hanya kehidupan di surga tersebut masih berupa pengharapan sampai Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak
dalam kemuliaan surgawi. Karena itu, selama masih hidup di dunia ini, maka setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya harus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Frasa menyucikan diri jelas menunjukkan peran aktif dan usaha dari diri setiap orang percaya untuk menyerupai Tuhan Yesus Kristus yang adalah suci. Yohanes kembali menegaskan tanggung jawab setiap orang percaya untuk berperan aktif dan berusaha hidup suci sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah suci. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Jadi, pernyataan Yohanes bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi harus dilihat sebagai pernyataan yang didasarkan pada hubungan antara penghapusan dosa dengan pembaharuan diri. Karena istilah teologis lahir dari Allah berarti diperbaharui secara rohani dan dikembalikan pada keutuhan yang suci atau kodrat yang diperbaharui oleh kuasa roh Allah. Orang yang sudah diperbaharui tidak berbuat dosa lagi, dalam pengertian tidak lagi melakukan kejahatan atau berbuat tidak taat dan melanggar firman Allah yang jelas-jelas bertentangan dengan kodrat barunya atau tabiat rohnya yang sudah diperbaharui oleh kuasa roh Allah. Dasar alasannya disebutkan oleh Yohanes, yaitu sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal yang akan terus menuntun pada jalan kebenaran. Oleh karena itu, frasa tidak dapat berbuat dosa lagi harus dipahami dalam pengertian tidak dapat berbuat dosa lagi seperti dulu, sebagaimana hidupnya sebelum lahir dari Allah. Karena roh Allah yang berdiam dalam diri setiap orang percaya bukan hanya memberi rasa jijik terhadap dosa dan kejahatan, melainkan juga memberi pembaharuan akal budi. Sehingga setiap orang percaya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 2. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah baik-baik bahwa setiap kita, orang-orang percaya, harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Jadi, jangan pernah menggugat Allah. Amin.